Justru kalian harusnya khawatir kalau pria atau suami kalian itu kebanyakan ngomong dan hanya gombal doang. Jangan-jangan dia bukan laki-laki, tapi buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Burhanuddin Arif. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman, sharing tentang hal-hal yang semoga saja berguna buat kita semua. Berawal dari sebuah pertanyaan yang banyak terjadi di kalangan para wanita, di kalangan kaum hawa, di kalangan para istri, yang harus diketahui oleh para laki-laki, para pria atau para suami, yaitu sebuah pertanyaan, mengapa sih laki-laki jika ditanya sayang atau enggak kepada pasangannya tidak dijawab? Ya, bukan tidak pernah, tapi sangat sulit untuk dijawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya juga hanya sharing dengan setidaknya ada 5 pendapat yang saya temukan dari hasil diskusi dengan teman-teman saya. Yang pertama, teman-teman, menyatakan bahwa sebenarnya bukan tidak dijawab, ya, tapi lebih kepada tidak pernah dijawab lagi. Dari pengalaman saya, katanya yang pendapat pertama ini begini, soalnya ya saya itu tipe wanita, tipe istri yang kadang suka manja dan suka random menanyakan pasangan saya the $1 million question. Apa itu? Kamu tuh sayang sama aku nggak sih? Memang sih, masih kata dia, pertanyaannya kadang suka tidak tahu waktu dan tempat, apalagi kalau habis ribut. Bahkan bisa hampir 5 kali dalam sehari. Kalah-kalah minum obat ya. Dan si doi, si pasangannya akhirnya bosan ya, suaminya itu bosan dan malas untuk menjawab. Tapi tentu saja bukan berarti pasanganmu ini tidak lagi menyayangimu atau tidak lagi memiliki perasaan terhadapmu ya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa wanita dan laki-laki itu memiliki ukuran bagian otak yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara berpikir mereka yang juga tentu berbeda. Pada otak perempuan terdapat verbal center di bagian otak kiri dan kanan, yang mana terhubung ke perasaan, emosi, dan memori. Sedangkan pada otak pria, otak laki-laki, otak suami, hanya terdapat satu verbal center, yaitu pada bagian otak kiri saja. Hal ini tentu saja menyebabkan wanita menjadi makhluk yang lebih verbal daripada laki-laki. Bahkan masih dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa dalam sehari wanita itu bisa mengeluarkan rata-rata 20.000 kata, sedangkan pria, sedangkan suami hanya bisa menghasilkan rata-rata 7.000 kata dalam sehari. Hal itulah yang menjelaskan mengapa sih bergosip dan ngomel-ngomel adalah kerjaan kaum emak-emak, kerjaan kaum hawa, kerjaan kaum istri, bukan bapak-bapak, bukan juga para suami. Jadi kalau ada para suami yang suka ngomel-ngomel, suka bergosip, maka ini masalah dong. Laki-laki itu lebih suka melihat secara sederhana dan tidak terlalu mendetail dalam berbagai hal. Mereka juga tidak memiliki koneksi yang baik dengan hal-hal yang berhubungan pada perasaan dan curahan hati. Jadi otak wanita itu lebih verbal dan lebih unggul dalam linguistik, sedangkan otak laki-laki, otak pria, otak suami lebih unggul dalam hal motorik, visual, dan angka. Itulah yang menjawab mengapa wanita, mengapa para istri jatuh cinta melalui telinganya, sedangkan laki-laki jatuh cinta melalui matanya. Nah, hal itu juga yang kemudian mempengaruhi stigma dan cap beredar di masyarakat hingga kini, di mana cerewet dan sensitif perasaannya adalah kodrat wanita, sedangkan laki-laki dicap sebagai makhluk yang lebih kuat dan jago dalam berolahraga. Jadi kalau pasanganmu, terutama laki-laki, tidak selalu menjawab saat kamu menanyakan perasaannya, atau tidak pernah lagi mengungkapkan perasaannya sesering dulu, itu bukan berarti karena tidak lagi sayang, tapi karena mereka merasa bersikap sensitif bukanlah hal yang biasa mereka lakukan. Selain itu, laki-laki dengan rasio penggunaan logika mereka yang lebih unggul dibandingkan penggunaan perasaan dalam berpikir, mereka merasa kalau dulu alias pada zaman PDKT misalkan, harus sering banget bilang iya
karena harus meyakinkan kalian kepada wanita ketika itu bahwa kalau hatinya hanya untuk kalian seorang. Nah, sekarang begitu sudah dapat, ya jangan harap mereka merasa kita sebagai pasangannya sudah seharusnya tahu kalau mereka menyayangi kita, dan kita tidak seharusnya mengajukan pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Tapi ya namanya juga wanita, selalu maunya mendengar kata-kata manis dan gombalan-gombalan maut kan. Hikmahnya adalah pasanganmu berarti laki-laki yang normal dan lurus-lurus saja. Tentu saya tidak bermaksud untuk membela kaum laki-laki ya, enggak, no. Jadi kalau mereka membuatmu kesal karena tidak pernah lagi bilang sayang dan atau lupa dengan kenangan-kenangan manis kalian, just inhale dan exhale. Itu bukan karena tidak sayang, tapi memang biologi mereka sedang bekerja seperti itu, dan itu merupakan kodrat laki-laki, pria atau suami. Justru kalian harusnya khawatir kalau kalau pria atau suami kalian itu kebanyakan ngomong dan hanya gombal doang. Jangan-jangan dia bukan laki-laki, tapi buaya. Ya, tetapi jangan mengabaikan bendera-bendera merah yang timbul ya. I mean, rasa sayang memang tidak bisa selalu diungkapkan, tapi sikap dan perilaku tidak akan pernah bisa bohong. Jadi semangat, girl. Karena buat apa? Contohnya, suami sudah bekerja keras menafkahi dan memberikan perlindungan, kemudian mendengarkan keluh kesah dan lain-lain. Oleh istrinya ditanya sayang atau enggak. Lah, aku kudu piye? Emang nggak terasa ya sayangnya ya. Jadi laki-laki itu lebih suka bertindak daripada berbicara, sedangkan wanita lebih menyukai komunikasi verbal. Makanya wanita suka dirayu alias digombali dengan kata-kata sayang dan diperlakukan romantis. Sedangkan suami, dia lebih suka membuktikan sayangnya dengan perbuatan. Tapi itu secara umum ya, karena tidak semua laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada juga perempuan yang malas bergombal-gombal, dan ada juga laki-laki yang lebih suka merangkai kata romantis. Begitu pendapat yang kedua. Yang ketiga, dia menyatakan bahwa karena saya sudah bersuami dan saya selama pacaran dulu suka nanya kayak gini sama dia, tentunya setelah saya amati bisa saya simpulkan. Kesimpulan dari wanita ketiga ini, dia menjawab, ya karena dia tidak menyatakan sayangnya, mungkin boleh jadi karena bosan untuk menjawabnya. Yang kedua, udah tahu kenapa mesti nanya lagi. Nah yang ketiga, dia memang nggak mau mengutarakannya karena aksi itu lebih penting daripada sekedar ucapan. Mungkin itu kali ya alasannya. Apa benar para laki-laki? Tapi bukan berarti mereka nggak bilang sayang sama sekali kok. Mereka bilang kalau mereka mau tanpa ditanya. Kadang juga suami suka bisikin, aku sayang kamu, secara tiba-tiba. Dari sini, kata wanita yang ketiga tadi, dia juga paham bagaimana cara laki-laki mengutarakan perasaannya. Nah, pendapat yang keempat, dia menyatakan sebenarnya ada 5 yang harus mungkin kalian, khususnya para wanita, untuk diketahui bahwa pasangan prianya tidak merespon pertanyaan tentang sayang ke kamu. Yang pertama, pria itu sudah tahu bagaimana cara Anda melakukan hal yang baik. Yups, pria terkadang jenuh bila diterpa pertanyaan seperti itu secara terus-menerus oleh pasangan wanitanya. Namun di sisi lain, sebenarnya dari kalimat pertanyaan yang Anda tanyakan kepada mereka itu menandakan bahwa Anda adalah seseorang yang baik untuknya, dan maka dengan dia tidak perlu menjawab sayang pun, dia sudah tahu bahwa Anda adalah orang yang diprioritaskan untuknya. Yang kedua, hal yang kamu harus ketahui adalah pria itu selalu ada ketika Anda membutuhkan suatu dukungan. Dengan kamu memberikan pertanyaan, apakah kamu sayang kepadaku? Ketahuilah, di balik kalimat itu, mereka secara tidak langsung menunjukkan bentuk dukunganmu. Karena seorang pria memiliki titik verbal center di mana otak kiri itu lebih peka untuk merespon apa yang ditangkapnya. Jadi, jika kamu membuat pertanyaan seperti itu, seakan pasangan priamu tidak menunjukkan rasa sayangnya untukmu, padahal kenyataannya jauh berbalik. Yang ketiga, wanita adalah terpenting bagi hatinya. Ketahuilah bahwa pria penyayang dan romantis akan menunjukkan sifat kasih sayangnya kepada wanita, kepada istrinya, tanpa harus menunjukkan lisannya untuk mengucapkan I miss you padamu. Dan pria akan lebih banyak menghabiskan waktu luangnya dengan pasangannya, sekalipun ia memiliki kesibukan.
karena ia hanya butuh seseorang yang mensupportnya dan menjadikan kamu adalah orang yang spesial baginya. Yang keempat, pria itu tidak bermain-main dengan kamu. Seorang pria mana yang mau mempermainkanmu jika suatu saat endingnya adalah kamu dan kamu merasa dikecewakan dan dibuat menyesal olehnya? Pria tidak mungkin memanipulasi cinta dan ia akan tulus kepadamu jika tanpa kamu bertanya tentang itu. Jika kamu menanyakan tentang itu, lantas mengapa ia masih mempertahankanmu sebagai pasanganmu? Ya enggak? 5. Pria itu akan selalu ada untuk kamu sepanjang waktu. Seorang pria yang sayang kepadamu tanpa ia menjawab sayang atau tidaknya kepadamu dibuktikan dengan bagaimana ia melihatmu pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Jadi wajar bila seorang pria lebih banyak menunjukkan actionnya daripada sekedar saying, dan cukup mudah bagi pria yang memang betul-betul memiliki keseriusan untuk membuktikan sayangnya kepada kamu tanpa kamu mempertanyakannya. Oke teman-teman, itulah 5 pendapat setidaknya yang menjawab pertanyaan mengapa sih laki-laki itu ketika ditanya sayang atau enggak itu kebanyakan tidak menjawab. So, yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, bahwa pria yang tidak mudah mengungkapkan rasa sayangnya kepada kamu ketika kamu menanyakannya bukan berarti dia tidak memiliki perasaan itu kepadamu. Karena memang kodratnya pria, kodratnya suami berbeda dengan wanita atau istri. Tetapi pria juga mestinya lebih paham bahwa wanita tetaplah wanita. Dia butuh ungkapan-ungkapan verbal yang menunjukkan bahwa kamu itu memang sayang kepadanya. Ya begitulah, namanya juga kodrat dan kita harus paham. Nah, apabila wanita paham, begitu juga pria, begitu juga antara istri dan suami memiliki pengetahuan dan knowledge yang sama tentang hal ini, maka akan mudah ke titik tengah. Sehingga dengan demikian, praduga bahwa suaminya tidak sayang lagi karena tidak menjawab pertanyaan itu menjadi terbantahkan. Karena yang membuktikan sayang atau tidaknya tentu bukan hanya sekedar kata-kata tetapi juga action. Walaupun sekali lagi wanita adalah tetap wanita. Dia membutuhkan verbal dari seorang laki-laki, seorang suami untuk menyatakannya perasaan sayangnya kepada dirinya. Tentu tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang terpenting adalah kita memiliki pengetahuan bahwa semuanya telah terjawabkan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya menyadari tentu ini bukan hal sebuah kebenaran yang absolut. Oleh karenanya, saya menyampaikan disclaimer bahwa ini adalah sebuah jawaban kebenaran yang bersifat relatif. Dan saya yakin percaya teman-teman semua, kalian juga memiliki jawabannya. Kalian memiliki cara tersendiri, memiliki sudut pandang tersendiri, dan oleh karenanya silakan memberikan komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.